Oke. Jadi kita lihat ya, saya coba menggabungkan, memberikan pemahaman yang utuh, sehingga kalian nggak salah-salah sistem informasi, teknologi informasi, subsistem, komponen, fitur, ya kan? Gambarannya mestinya lebih jelas. Bisa kalian lihat bahwa teknologi informasi itu tentu sistem bagian dari sistem informasi. Kalau kita bicara sistem informasi perpustakaan, berarti ini tidak lain adalah sistem, ya kan? Berbasis TI, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang tujuannya adalah untuk membantu kegiatan operasional di perpustakaan. Kegiatan operasional perpustakaan apa? Apa kegiatan operasional di perpustakaan? Apa kegiatan operasional perpustakaan? Katalogan. Slogan, apalagi? Inventarisasi. Nah, itu semua harusnya adalah bisa kalian jadikan identifikasi untuk subsistem yang ada di perpustakaan. Ingat segitiga tadi. Untuk layanan apa kegiatan operasionalnya? Untuk koleksi apa operasionalnya? Untuk keanggotaan apa? Keanggotaan berarti kan harusnya ada daftaran anggota, ya nggak? Ya. Iuran anggota kalau ada iuran. Apalagi manajemen apa manajemen? Kegiatan operasional manajemen di perpustakaan. Sirkulasi. Oke, operasional manajemen segitiga perpustakaan tadi. Ini operasional di layanan, sirkulasi. Tapi yang saya bilang yang di manajemen apa? Operasionalnya. Kalau perencanaan termasuk nggak, Pak? Perencanaan, betul. Apalagi perencanaan juga banyak banget, luas banget kan. Perencanaan untuk apa? Perencanaan terkait keanggotaan, perencanaan koleksi, perencanaan layanan. Jadi perencanaan oke, boleh, cuman harusnya bisa lebih spesifik. Perencanaan apa? Perencanaan pengadaan koleksi. Nah, itu bagian dari manajemen. Monitoring misalnya bikin apa kalau di perpustakaan? Apa yang dilakukan untuk memonitoring perpustakaan? Ayo, ada yang tahu? Come on. Memonitoring perpustakaan caranya gimana? Nggak ada yang tahu? Evaluasi, Pak. Jadi, Yaitu monitoring dan evaluasi. Tapi caranya gimana? Cara kamu lewat mengevaluasi gimana? data masuk, Pak. Ngelihat data berkala kayak jumlah pengunjung atau Apa itu jumlah buku namanya? yang pinjam. Betul. Tapi ada satu kata untuk daripada kamu cerita panjang lebar. Laporan, laporan statistik. Ya kan? Itu adalah tadi operasional. Akuisisi dari mulai pemesanan, penerimaan, pembayaran, ya kan? Cataloging, bikin katalog, bikin indeks, klasifikasi, metadatanya dicatat. Untuk sirkulasi, kalian peminjaman, nggak cuma peminjaman, sirkulasi itu.
Bagaimana buku dikembalikan, apakah ada perpanjangan, ada denda, ada pemesanan buku nggak? Manajemen anggota bisa jadi bagian dari sirkulasi. OPEC itu cataloging bagiannya untuk layanan kepada pemustaka. OPEC ini berarti ada dua nih, menghubungkan antara koleksi dengan layanan dan laporan, marketing, manajemen. Kamu punya buku, tapi nggak ada yang tahu bukunya ada di tempatmu, nggak ada yang baca, ya percuma kan? Beli buku mahal-mahal. Promosikan, marketing, dan keamanan. Oke? Nah, kalau itu sudah kalian pahami, maka ini orang-orang yang bicara tentang ilmu perpustakaan, ilmu komputer, kalau dibilang ya, perpustakaan itu mungkin apa ya? Ilmu yang paling cepat mengadopsi komputer, bisa dibilang. Nanti kita lihat. Jadi, Library 1.0 itu adalah sebuah konsep di perpustakaan. Bagaimana perpustakaan layanannya bertransformasi, berubah, transformer, mobil-mobil yang bisa berubah, transformasi, perubahan di perpustakaan. Sebenarnya ini konsep ya, konsep transformasi di perpustakaan. Kalian pernah dengar internet 1.0? Pernah dengar nggak? Internet 2.0? Sekarang sudah internet berapa? 5.0. 4.0. Udah sampai 5.0 bahkan konsepnya. Meskipun pada prinsipnya penerapannya belum banyak. Nah, yang mengadopsi internet itu paling cepat itu ternyata di perpustakaan, jangan salah. Jadi dulu kalau perpustakaan tradisional cuman minjemin buku, ngelayanin peminjaman, transaksi bolak-balik selesai, masih pakai manual semuanya, maka itu adalah library 0.0. Oke, artinya semuanya masih manual, belum ada komputerisasi. Internet 1.0 itu konsepnya apa? Di situ kan sebenarnya kalau internet 1.0 tidak lain adalah kita cuma bisa membaca informasi apa saja yang disajikan di internet. Teks doang bisa dibaca, oke. Foto doang ditampilkan, oke. Sifatnya statis. Kalau mau ngedit, kita mesti ngedit filenya, alias tidak interaktif. Belum ada multimedia di internet waktu itu. Internet 1.0 atau net 1.0, web 1.0, statis. Nah, library zero itu perpustakaan manual. Begitu kita pakai komputer, maka dia sudah masuk library 1.0. Hanya saja konsepnya mirip dengan internet 1.0, net 1.0, web 1.0. Silakan nyebutnya apalah. Tapi intinya adalah 1.0, library 1. Nah, layanan perpustakaan meskipun sudah pakai komputer, sudah ada internet di dalamnya, tapi informasinya masih statis, kemudian tidak ada interaksi antara user dengan perpustakaan, ya ada lah interaksi antara user dengan koleksinya. Koleksinya dipinjam, ada interaksi kan, koleksinya dibaca, ada interaksi kan, artinya koleksinya itu dimanfaatkan. Tapi tidak interaktif. Dan di sini
perpustakaan itu lebih sebagai seorang ahli. Ahli apa? Ahli bidang informasi untuk subjek-subjek yang dimiliki dalam koleksi. Ya, dia ahli untuk perpustakaan pertanian, ya dia ahli untuk pertanian. Itu adalah hybrid 1.0. Poin pentingnya statis. Jadi nggak banyak berubah. Statis itu kan diem ya. Nunggu. Kalau nggak ada yang mindahin, ya dia nggak berubah. Kalau ada yang menggerakkan, dia nggak berubah, nggak bergeser. Jadi tidak ada interaksi. Nunggu. Oke, ini kartu katalog. Sudah pakai komputer, sudah. Jadinya apa? OPEC, ya kan? Tapi OPEC itu tidak lain adalah perpanjangan dari kartu katalog dalam bentuk elektronik, kan? Udah, hanya itu aja. Iya, maka itu tidak lain adalah library 1.0, perpustakaan 1.0, statis. Online katalog cuma ngasih tahu ini buku ini raknya di sini, ya kan? Kita nyari ya, tapi dari perpustakaan cuma bilang, oke, bukumu ada di rak sekian, selesai. Nomor ISBN-nya sekian, judulnya ini, tahun terbitnya sekian, pengarangnya ini. Dah, tidak ada yang lain. Mau pinjam, ambil bukunya, pindahin ke sirkulasi, dicatat. Di situ statis, tidak ada interaksi. Jadi, Library 1.0 itu sebenarnya sudah memanfaatkan fitur Web 1.0 dengan OPAC, Online Public Access Catalog, di mana web perpustakaan, ya, bukan hanya OPEC, biasanya ada informasi, informasinya juga statis, tidak lain adalah hanya untuk menyampaikan pelayanan perpustakaan tersebut. Pengumuman taruh di apa bannernya perpus atau di layarnya, begitu kita connect ke webnya perpus, muncul pertama kali itu. Pengumuman perpustakaan akan ditutup pada tanggal sekian selama sekian hari karena ada fumigasi misalnya. Jadi sifatnya statis. Perpustakaan memberikan informasi ke pemustaka. Selesai. Arahnya satu arah. Kapan Library 1.0? Jadi sebenarnya Library 1.0 bisa dibilang sejak ada komputer masuk ke perpustakaan, ya. Web 1.0, web 1.0 sampai dengan tahun sekitar 2001. Belum lama ya, 20 tahun yang lalu. Di mana saat itu muncul konsep Web 2.0. Meskipun kita sudah pakai web, perpustakaan sudah punya web gitu ya, tapi informasi jasa informasi yang diberikan, wujudnya kebanyakan masih fisik. Itu tadi kan. Di internet kita tahu nih OPEC-nya. Tapi begitu kita mau lihat kontennya, maka tetap fisiknya harus kita datangi. Ambil bukunya, dibaca, ya kan? Peminjamannya transaksi mudah dibantu komputer, tinggal tapping-tapping, tapi masih tradisional, hanya dicatat saja. Ya, Library 1.0 ciri berikutnya juga biasanya tampilannya keren, bisa jadi keren, bagus, tapi sifatnya statik, interaktif. Interaktif apa sih? Kamu klik ini, dia berubah. Kamu klik ini, dia berubah gitu ya. Kamu melakukan sesuatu, maka dia berubah sesuai apa yang kalian lakukan. Nah, itu interaktif. 1.0, sekali lagi, statik.
Informasinya satu arah dari penyedia untuk dibaca. Penyedia ini tidak lain adalah pustakawan dan perpustakaan serta koleksinya. Peran pustakawan sebagai di perpustakaan yang masih mengusung konsep Library 1.0, pustakaan 1.0, itu tidak lain adalah mediator, perantara. Perantara antara apa? Antara penulis buku, penulis artikel, yang koleksinya disimpan di perpustakaan, dengan pembaca. Jadi, si pustakawan itu tidak lain adalah mediator. Bagaimana dia memberikan apa konten, pikiran, ya kan, dari penulis ke pemustaka. Memanfaatkan komputer, iya, dia sudah pakai teknologi web 1.0. Tapi ya tadi cuman mediator aja. Saya mau cari ini, nih kasihin. Saya mau minta, mau bikin ini skripsi, mau cari apa? Buku, nih bukunya untuk skripsimu. Udah. Model layanannya linear, hierarkis, dan mudah ditebak. Jadi kalau ada masalah, oh ini kemungkinan ada di mana peminjaman ini masalahnya, bukan di pengolahan buku. Gampang banget karena semuanya ketahuan. Alirannya jelas. Buku diolah, masuk ke koleksi, bikinin opeknya, dipinjamkan. Udah, selesai. Siklusnya tradisional. Nah, berikutnya, tadi kita bilang bahwa hmm, adaptasi yang paling cepat itu justru malah terjadi di perpustakaan. Adaptasi apa? Adaptasi internet. Begitu web 2.0 muncul, library 2.0 juga muncul konsepnya. Nggak lama, 2005 kira-kira. Linknya kayaknya udah broken ya. Tapi mungkin masih bisa dicari dari apa archive.net. Jadi sekitar tahun 2005 itu blognya si Casey ini udah cerita konsep Library 2.0, di mana perpustakaan itu sudah harus ada interaksi, nggak bisa cuma satu arah doang. Kalau bisa perpustakaan itu bisa menciptakan kolaborasi. Teknologi yang sekarang juga memungkinkan multimedia tampil di web. Waktu web 1.0 maka multimedia mungkin masih sedikit. Nah, intinya di 2.0 adalah mencoba membawa perpustakaan untuk lebih dekat ke pemustakannya. Kalau 1.0, kalau nggak didatengin, dia nggak akan kemana-mana tuh perpustakaan. Nah, kalau udah 2.0, maka sudah ada upaya untuk mencoba pemustaka didekati, terkaitkan dengan layanan. Jadi, sudah ada perpustakaan itu sudah bisa menawarkan. Dia sudah bisa mendata. Oh, si A itu butuhnya ini, ada buku baru. Nih, bukunya baru nih. Nah, itu udah masuk 2.0. Information Driven Social Media. Kenapa 2.0 selalu ada interaksi, kolaborasi, sosial media? Kata kunci internet 2.0 kan itu ya. Kalau kalian belum paham ini apa itu web 1.0, internet 1.0, web 2.0, internet 2.0 sampai internet 4.0 bahkan sudah sampai 5.0, coba konsepnya itu diterapkan di perpustakaan. Apa itu internet 2.0? Pada prinsipnya, library akan mengadopsi internet 2.0 dalam layanan. Memanfaatkan apa? Memanfaatkan sosial media. Problemnya adalah library 2.0 bukan web
2.0. Tapi juga bukan layanan perpustakaan tradisional. Kenapa? Karena dia mengkombinasikan. Bisa saja layanannya tetap tradisional, tapi untuk memanfaatkan layanan tersebut, teknologi TIK itu sudah dimanfaatkan supaya layanan tradisional tersebut bisa lebih mendekatkan kepada pemustaka, bisa menciptakan interaksi, bisa menciptakan kolaborasi. Oke, Library 2.0 itu harus dengan komputer kah, Pak? Pertanyaannya itu sekarang. Kira-kira kalau tadi Library 2.0 bukan Web 2.0, tapi juga bukan layanan perpustakaan umum yang cuman nunggu memberikan informasi kalau diminta gitu kan. Cuman pinjam buku, ngembalin buku, pinjam majalah, baca di tempat, kembali lagi dan seterusnya. Itu kan tradisional ya, perpustakaan umum biasanya. Kira-kira bisa kebayang nggak library-nya sudah 2.0 tapi nggak berbasis web, tidak menggunakan komputer dalam pelayanannya. Ada yang bisa nangkap nggak di konsep ini? Internet 2.0 apa sih? Internet 2.0. Ada yang belum tahu? Kalau sudah tahu berarti kalau nggak ada yang jawab berarti sudah tahu semua kan? Berarti saya nggak akan jelasin. Ada yang belum tahu? Library apa? Sorry, internet atau web 2.0? Muhammad Ilham. Saya belum tahu, Pak. Oke. Ilham udah tahu belum? Muhammad Ilham? Belum Pak, saya belum tahu Pak. Jawab dong ya. Jangan diam aja. Ntar saya asumsikan kalian tidur semua kalau nggak ada yang respon. Andin Rahmani Cindy. Andin Rahmani Cindy. Andin. Lagi. Abdullah Rashid. Abdullah Rashid. Gimana? Kalau kayaknya kalau saya tahu dikit Pak, cuman nggak yakin benar apa enggak. Kalau Hmm. kayak kalau yang 1.0 tuh kan kayak yang bikin webnya itu bikin web kayak gini-gini ada interaksi kayak blog. Nah, kemudian blog tuh jadi web 2.0. Jadi bisa komen salah satunya atau Wikipedia gitu. Seingat saya sih kayak gitu, blog Wikipedia contohnya. Oke. Untuk menjelaskan, untuk memberikan pemahaman lebih jauh, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bikin blog? Siapa yang bikin Wikipedia? Kalau blog itu bukan Pak. Kalau Wikipedia, Wikimedia. Kalau nggak salah kemarin dari Padana. Wikipedia itu Wikimedia. Ya, ya. Kontennya siapa yang ngisi? Kalau blog itu kan ya yang bikin akun-akunnya itu mereka bikin. Kalau misalkan Wikipedia ya yang punya akun juga yang mau login, yang mau jadi editor Jadi artinya informasinya asalnya dari mana? dari user. Dari user. Nah, itu dia. Kata poin penting Library 2.0, Net Internet 2.0 adalah usernya yang aktif.
Blog, ya kalau kamu nggak bikin blog ya statik aja udah diem di situ kan nggak berkembang. Oh Blog ya iya. cuman blog doang kan. Nah, jadi sama Net point O itu namanya interaksi dan kolaborasi. Jadi ada yang bikin konten lalu dikomentarin, ada interaksi kan? User satu bikin blog lalu dikomentarin. Wah, blognya nggak benar, hoax misalnya. Ada yang kasih komentar, ngasih like bintang 5. Kan ada interaksi, ada kolaborasi. Wikipedia, kamu ngentri A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D seperti ini. Terus ada yang nambahin G, H, F, J, H, I, K, L, M, O, P. Ada yang nambahin lagi user ketiga R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maka jadilah A, B, C sampai Z di Wikipedia. Artinya ada kolaborasi di sana. Ya. Nah, itu adalah poin penting 2.0. Jadi Internet 2.0 yang diukur adalah, yang dilihat adalah interaksinya. Artinya sosial media, siapa yang ngisi sosial media? Sosial media punyanya WhatsApp. Apakah si Elon Musk yang isi kontennya? Twitter punyanya Elon Musk ya, X sekarang. Isinya punya siapa? Punya Elon Musk. Ya, sehari cuma ngisi berapa dia? Tapi bisa sekian juta posting tiap hari, siapa yang ngisi? Usernya. Usernya. Jadi di perpustakaan, konsep perpustakaan 2.0 itu juga adalah kalau bisa usernya ikut aktif. Bukan hanya nunggu dalam hal terkait layanan perpustakaan. Ada interaksi. Nah, sekarang kira-kira layanan perpustakaan yang melibatkan interaksi pemustaka itu apa? Tapi tidak berbasis web, tidak berbasis internet, tidak berbasis komputer. Bisa kebayang nggak? Kalian milenial mungkin nggak bisa ngebayangin ya. Ada kegiatan di perpustakaan melibatkan pemustaka, user gitu ya. Kalau kita anggap tadi perpustakaan itu adalah web, maka yang ngisi kegiatannya adalah pemustaka atau usernya perpustakaan, tapi nggak pakai internet, nggak ada komputer di sana. Supporting masih mungkin, tapi pada intinya kegiatan itu bisa jalan tanpa ada komputer. Bisa kebayang nggak apa? Nggak ada yang punya ide. Pernah datang ke perpustakaan ikut itu nggak? Apa? Diskusi buku? Nggak pernah. Karena apa? Nah, Pernah Kak. apa yang terjadi di sana? Eh diskusi buku, Pak. Apa aja tuh diskusi buku tuh ngapain? Kalau waktu saya rasid di perpustakaan kota Sukabumi itu Hmm, kayak pustakawannya itu nyediain buku, hmm, beberapa buku. Pemustakanya boleh pilih aja. Terus nanti hmm. pemustakanya suruh cerita depan yang lain. Oke, ada kata kunci satu di situ, cerita. Berarti kontennya dari siapa? Dari Dari pembaca buku kan? Ya kan? Dari usernya kan? Nah, konsep itu harusnya bisa kalian pahami juga model-model seperti itu. Jadi orang yang datang ke diskusi itu juga paham tanpa harus bacanya karena diceritain sama arsid yang kebetulan sudah baca buku tersebut lalu cerita. Oh iya ceritanya begini, ini begitu gitu. Perpustakaan nggak perlu ngapa-ngapain. Dia cuma nyediain tempat, nyediain
kegiatan diskusi buku. Perlu komputer? Nggak perlu kan? Undangannya bisa dikirim lewat komputer. Tapi kegiatan diskusi bukunya, kalau offline, bisa kan? Wah, kalau online bisa lagi dengan bikin webinar sekalian. Nah, hal-hal seperti itu adalah sebenarnya konsep Library 2.0 yang intinya adalah tadi interaksi, kolaborasi, tapi bukan berarti Library 2.0 itu tidak sama dengan Web 2.0. Kalau tadi 2.0 web, ya semuanya interaksinya ada di internet, ada di komputer, ada di jaringan internet, jaringan web, memanfaatkan web. Nah, di Library 2.0 tidak sepenuhnya 100% harus berbasis web. Oke, lanjut ya. Library 2.0. Nah, jadi di sini fungsi perpustakaan tidak lain adalah menyediakan tools yang membuat perpustakaan menjadi interaktif. Tadi ada diskusi, buku, ada apalagi kegiatan-kegiatan yang offline yang tidak bukan hanya minjemin buku, bukan hanya mengembalikan buku, bukan hanya me, apa, nagih denda gitu ya. Tapi ada kolaboratif, ada kerjasama. Dan biasanya ini dilihat berdasarkan komunitas. Kamu bikin diskusi buku, tentu dilihat kan ya. Perpustakaan kalau bikin diskusi buku supaya ramai, tentu kan dicek kan. Buku yang lagi ramai apa sih yang lagi dibahas, topik yang lagi tren di pemustaka apa sih, maka buku atau informasi atau pembicara yang terkait dengan topik tersebut yang akan ditampilkan, betul nggak? Jadi itu akan artinya apa? Kegiatan kita dipengaruhi oleh keinginan komunitas secara tidak langsung. Oke? Dan Library 2.0 harusnya mendorong interaksi yang lebih intens, kolaboratif antara pustakawan dan pengguna perpustakaan. Kalau ini kalian manfaatkan dengan web 2.0, wah itu kan lebih keren. Karena jangkauannya akan makin luas. Ya kan? Kalau enggak, ya bukan berarti kalian nggak bisa menjadi Library 2.0 karena nggak punya web. Harus ada partisipasi dan umpan balik dari pengguna dalam pengembangan layanan perpustakaan. Kalau dilihat ternyata diskusi buku yang datang cuma 5 orang, ya mungkin dipikirin juga ya. Apalagi nih kegiatan lain yang bisa bareng-bareng. Pelatihan. Nah, kalau di kampung-kampung mungkin pelatihannya pelatihan menjahit, pelatihan pertanian, ya kan, membuat pupuk kompos. Library 2.0. Dari rumah diharapkan membawa peralatan dan seterusnya atau disediakan untuk dicoba sama-sama gitu. Itu Library 2.0. Jadi meskipun Library 2.0 ngadopsi dari Web 2.0, dia bukan Web 2.0. Library 2.0 bisa jalan tanpa 3.0. Tanpa Web 2.0. Ini karakteristiknya. Biasanya single entry kalau dikaitkan dengan sistem informasinya, maka single entry point untuk semua informasi perpustakaan ada portal. Satu portal itu bisa mau cari apa aja, cukup ke satu poin tadi, kalian bisa dapat semua informasi di perpustakaan. Itu karakteristik 2.0. Tentu ini hanya bisa dilakukan dengan komputer, ya kan? Kalau kalian manual ya berarti ada papan billboard, tanggal sekian ada pelatihan pembuatan kompos, tanggal sekian ada kegiatan bedah buku, tanggal sekian ada diskusi buku, tanggal sekian ada dan seterusnya. User interface yang menarik. Ya berarti kalau kita mengklaim oh kita sudah 2.0, ya bikinlah supaya tampilan perpustakaan itu menarik.
Papan pengumuman juga jangan jangan cuma papan pengumuman ditempelin kertas-kertas di dinding, dibikinin papan khusus gitulah ya, mading atau apapun itu yang dihiasin macam-macam sehingga orang tahu, oh ini pusat informasi. Saya mau tahu apa sih yang terjadi di perpustakaan, tinggal datang ke mading tadi, billboard atau apapun itulah ya kalian sebut. Kayak konten, tidak hanya satu kali, tidak hanya satu macam servisnya. Informasinya juga tidak hanya terbatas, kalau bisa meluas. Kontennya kaya, banyak. Navigasinya jelas. Udah single point entry, satu pintu masuk, tapi nggak jelas mesti belok kiri atau belok kanan, linknya apa, kalau mau ngambil, mau minjem buku, kalau mau ikut diskusi, linknya apa, dan seterusnya. Nggak ada informasi itu yang lengkap. Navigasinya nggak jelas, percuma juga. Ini harus menjadi satu kesatuan. Kolom pencarian pada setiap halaman, jadi setiap saat orang bisa bertanya, artinya apa? Pustakawan, kalau yang sifatnya library 2.0 manual, pustakawan harus ada pustakawan untuk setiap sistem atau setiap bentuk pelayanan, sehingga orang bisa langsung bertanya kalau ingin tahu. Nah, kalau teknologi dulu kita pakainya RSS. Ini Real Simple Syndicate. Ini kayak kayak langganan news. Ada apa yang baru? Maka begitu kamu aktifkan komputer, langsung muncul. Di perpustakaan besok ada ini. Nah, itu RSS. Akses khusus ke anggota. Ini profiling anggota harusnya sudah mulai terbentuk di Library 2.0. Profiling ya. Kamu sering minjem apa, udah kedeteksi gitu kan. Kalau ada kegiatan terkait dengan apa yang ingin kamu ketahui, kamu akan langsung dapat informasi. Jadi setiap anggota ada profilnya. Untuk 2.0, maka artinya sebenarnya perpustakaan tidak hanya berbasis internet ya, maka perpustakaan harusnya tidak lagi terkonsentrasi hanya di fisiknya saja. Library is everywhere. Mau pakai internet harusnya bisa diakses dari gawai, dari komputer gitu ya. E-commerce juga kalau bisa nyambung keren banget tuh. Jadi nanti di apa? Tokopedia. Saya mau cari buku ini. Oh, buku ini ada di perpustakaan, bisa dipinjam. Kamu cari buku gitu kan. Tuk, tuk, ketik. Bukan, Tokopedia kan jualan. Nah, tapi juga ada di perpustakaan nawarin. Wah, itu keren banget. Silakan datang ke perpustakaan jam sekian sampai jam sekian. Buku ini tersedia di perpustakaan untuk dipinjam dengan menjadi anggota. Library is everywhere. Jika perpustakaan harus melayani semua kebutuhan informasi dalam setiap kondisi, maka staf dan sumber daya yang ada dari sebuah perpustakaan tidak mungkin mencukupi segalanya. Ya, ini catatan penting. Jadi bisa jadi kita harus kerjasama dengan perpustakaan. Karena setiap kebutuhan informasi untuk setiap kondisi, kayaknya kita nggak akan mungkin penuhi. Kalau kita bicara konsep 2.0, library is everywhere. Karena di sini silang layan. Oh, kita nggak punya bukunya, tapi perpustakaan sana punya. Silakan hubungi sana. Library has no barriers, tidak ada batasan lagi. Sumber informasi yang dikelola perpustakaan selalu siap dan tersedia dengan hambatan yang minimal. Kalau bukunya lagi dipinjam, berarti pustakaan harus bisa memastikan kapan buku itu bisa dipakai.
Ketersediaan, availability informasi selalu ditingkatkan dalam konsep Library 2.0. Jadi kita nggak selalu cuma nunggu gitu ya, tapi aktif melayani. Invite, mengundang, terciptanya partisipasi. Karena 2.0, Internet 2.0 itu kadang-kadang disebut juga tentang eh, communication, interaction. Ya, layanan harus dievaluasi, diperbarui. Jadi kalau memang udah sekali ngerjain sukses, ya apa yang harus diperbaiki berikutnya? Sehingga kita juga memperbaikinya dia bisa jadi tadi. Kalau topiknya kemarin bagus tentang novel, kira-kira topik ke depan apa ya? Yang lagi tren karena COVID misalnya, ya ikutanlah. Bagaimana penanggulangan COVID diskusinya misalnya. Kan gitu. Manfaatkan tools Web 2.0. Apa itu tools Web 2.0? Tools yang memungkinkan interaksi. Email ada interaksi nggak? Wiki, kita bisa interaksi dengan banyak. Email bukan interaksi. Karena dari saya ke A, selesai. Blog, RSS, social bookmarking. Kayaknya sekarang udah nggak ada nih social bookmarking. Kalau dulu banyak, wah ada ini yang bagus. Eh, Kalian bisa sharing gitu kan ke orang-orang. Nih website ini bagus, isinya begini, begini, begini. Social bookmarking system. Sekarang dengan teknologi yang lebih baru, AI, social bookmarking udah lewat. Use flexible best of breed system. Nah, Library 2.0 itu juga harusnya mencari sistem yang terbaik dalam pelayanannya. Dan jangan terlalu kaku, harus bisa fleksibel sistemnya, mengantisipasi perubahan. Ya, pustakawan bergantung pada keahlian dan harapan pemustaka serta stakeholder lain untuk mengidentifikasi, mengakuisisi, menggunakan sistem yang paling tepat. Jadi pustakawan nggak bisa berdiri sendiri. Kalian harus ngobrol dengan orang IT atau kalian harus punya keahlian IT kalau kalian nggak mau ngobrol. Karena kalian perlu menggunakan sistem tadi ini yang terbaik. Buku-buku yang harus dikoleksi itu informasi apa sih? Informasi seperti apa yang harus dikumpulin di perpustakaan? Bagaimana mengakuisisinya? Semuanya harus menciptakan efektivitas. Dan layanan yang diberikan harus bisa disampaikan dengan cara yang efektif. Kalau mau baca-baca, memang bukunya lama karena konsep ini juga lama. Sekarang sudah ke 3.0. Nah, 3.0 lebih ribet lagi. Kalau 3.0, maka mau nggak mau kita sudah bicara tentang web semantik, belum ke AI, tapi ke web semantik. Interaksinya akan sangat aktif, akan mengandalkan yang namanya media sosial. Personalisasi pengguna makin jelas. Begitu ada buku baru masuk, tanpa harus diminta, tanpa harus disetting sama si komputernya, sistemnya, aplikasinya, maka saya langsung bisa dapat informasi. Saya ternyata berdasarkan transaksi peminjaman di perpustakaan, saya cenderung membaca eh, atau tertarik dengan topik-topik yang berhubungan dengan ilmu perpustakaan. Begitu ada buku tentang ilmu perpustakaan baru, maka yang pertama kali diberitahukan adalah saya dengan sistem, bukan dengan manual lagi. Nah, itu udah 3.0 tuh. Jadi dia udah proaktif, benar-benar proaktif.
Tapi dengan adanya ini, apalagi TIK, Web 3.0 apa sih? 3.0 kan semantik ya. Apa sih web semantik? Kalian coba nanti lihat di materi di layar. Kalau nggak salah di situ masih ada nggak ya? Video apa itu web semantik? Nah, jadi gara-gara sistemnya sudah sedemikian canggih, maka kunjungan fisik ke perpustakaan justru malah menurun, bukan makin banyak. Kenapa? Karena semua layanan bisa diakses lewat medsos, lewat internet, lewat situsnya perpustakaan. Jadi ini lebih merujuk kepada konsep penggunaan teknologi baru, yaitu web semantik, komputasi awan, mobile phone, dan peralatan yang sudah ada, seperti pencarian gabungan. Ketimbang kita mesti pergi ke 5-6 situs gitu kan ya, bisa nggak perpustakaan menyediakan satu situs yang langsung bisa mencari ke 5 situs tersebut, sehingga pemustaka tidak harus pergi ke 5 situs untuk cari informasi. Itu adalah federated search. Untuk memfasilitasi pengembangan organisasi dan berbagi konten buat pengguna. Sekali lagi, intinya kolaborasi masih tetap dipertahankan, transparansi, ahli, dan pustakawan. Kolaborasi yang transparan antara, jadi pustakawan nggak harus semuanya menjawab langsung. Pustakawan bisa merujuk ya kepada ahli, dan nanti dia akan menjawab kebutuhan informasi pengguna. Ini 3.0, yang pinter itu perpustakaan. Perpustakaan bukan hanya menyampaikan informasi, tapi harus bisa menghasilkan pengetahuan baru. Bisa nggak ini kalian lakukan di 3.0? Kalau perpustakaan kalian sudah bisa ini, ya, maka artinya mungkin perpustakaan kalian 3.0. The library is organized, dirancang untuk mengubah jaringan informasi yang tidak terorganisasi menjadi pengetahuan yang sistematis dan menghubungkan setiap data. Nah, web semantik, kalian udah dapat belum sih web semantik? Semantik web, kuliahnya ada tuh kalau nggak salah deh materinya. Kalau itu udah dapat, nah bisa nggak perpustakaan kira-kira seperti itu? Bikin satu data tapi bisa dimanfaatin banyak perpustakaan bareng-bareng. Landasannya adalah ontologi, mewakili pengetahuan sebagai serangkaian konsep dalam domain yang terikat erat dalam hubungan antar web. Ini kalau kalian sudah paham eh, web semantik, maka ini akan lebih mudah difahami. Kalau kalian belum paham, coba cek lagi apa itu web semantik, apa itu web 3.0. Federated, jadi menggabungkan banyak jasa. Mungkin jasanya bukan punya kita, bukan punya perpustakaan, tapi kita bisa mengumpulkan banyak jasa yang ada, dan itu bisa kita tawarkan sebagai satu kesatuan servis kepada pemustaka. Di situ berarti ada federated network. Federated terpisah-pisah. Negara federasi apa sih? Ada banyak negara dalam satu negara kan? Nah, kurang lebih kayak gitu. Ada satu layanan di mana sebenarnya layanan di dalamnya itu ada banyak yang menyediakan. Mengintegrasikan semua sebanyak mungkin saluran informasi, sebanyak mungkin format, sebanyak mungkin lingkungan yang berbeda, agar ketersediaan, aksesibilitas, ketercarian bisa ditemukan dan kegunaan informasi jadi kredibel. Karena sumbernya banyak tempat. Kita bisa lihat atau kita bisa menawarkan bahwa ketersediaannya kita mungkin tidak punya, tapi kita tahu di sana kamu bisa dapat
Atau saya bisa mencarikan ini informasimu di sana. Itu 3.0. Apo mediated agent. Dia standby. Sifatnya memberi panduan, bukan menyediakan. Karena kenapa tadi? Bisa jadi perpustakaan nggak punya informasinya. Tapi perpustakaan tahu kamu mesti kemana, kemana, kemana supaya kamu bisa menemukan informasi. Oke? Jadi dia jadi agen, standby. Tugasnya tidak lain, lebih banyak memberi panduan, bukan menyediakan jasa, bukan menyediakan informasi. Dan ini yang namanya personalisasi akan makin kental di 3.0, sehingga bisa jadi website perpustakaan itu udah kayak punya kita sendiri. Kita bisa bikin blog di web perpustakaan, kita bisa bikin diskusi di web personal kita di perpustakaan. Wah, itu the library is my library. Kan Facebook kalian yang punya siapa? Bukan Facebook kan? Tapi kalian kan? Kalian bisa isi apapun, kalian bisa bikin teman dengan siapapun. Nah, kalian bisa jualan gitu. Bahkan kalau di Facebook. Bisa perpustakaan meniru Facebook. Jadi perpustakaan itu punya saya, bukan punya orang lain. The library is my library. Yang terkini 4.0 Makerspace, yang 5.0 Community. Kata kuncinya community. Makerspace 4.0 ini artinya perpustakaan bukan lagi hanya menyediakan mentadi me, apa sebagai agen memberi panduan, ya, tapi dia menjadi tempat untuk menciptakan sesuatu. Bisa nggak perpustakaan kalian itu menjadi tempat untuk menghasilkan sesuatu bagi user bersama-sama? Kalau itu bisa, maka bisa jadi makerspace. Kalian sudah ke library 4.0, perpustakaan 4.0. Yang 5.0 ini saya juga masih perkembangannya ini agak aneh ya. Apalagi dengan adanya AI, banyak mengacaukan konsep 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau muncul AI, nah 5-nya ini jadi berantakan. Oke, sekarang bisa kebayang sistem informasi apa yang harus ada di perpustakaan untuk itu semua tadi. Nah, kalau lihat perkembangannya, maka tadi sebenarnya library automation itu yang paling basic. Tanpa library automation, maka kayaknya sulit. Tanpa subsistem yang bicara tentang otomasi perpustakaan, maka sistem informasi di perpustakaan itu kayaknya untuk mendukung 3.0 misalnya, nggak mungkin tercipta. Lalu perkembangan berikutnya, ini perkembangan awal, tetap tidak meninggalkan library automation, tapi ada LMS, Library Management System. Di sini mengelola sistem untuk mengelola perpustakaan. Ada lagi namanya kadang-kadang Library Information Management System. Dia tidak lebih konsentrasinya ke information. Kalau di sini mungkin ada manajemen tadi ya. POAC, Planning, Organizing, Actualizing, Controlling. Nah, kalau di sini penekannya lebih ke informasinya, LIMS. Integrated Library System, gabungin semuanya. Library Automation, Library Management System, Library Information, jadi satu kesatuan. Integrated Library System. Gak cuma layanan peminjaman, tapi layanan lainnya juga tersedia di sini.
Kalian akan kenal ke kalau nanti kalian melakukan tugas ya, Koha, OpenBiblio ini adalah sebuah library information system. Ada yang lain, InListLine. Nah, itu adalah terutama mereka akan kecenderungannya ke sini, integrated library system. Tidak lagi hanya sebatas library automation. Ini Koha aplikasinya banyak dipakai nih karena dia apa ya, di Indonesia nggak terlalu banyak, tapi di India, di negara-negara persemakmuran di bawah bekas jajahan Inggris kayaknya banyak pakai Koha. Departemen Kesehatan pakai Koha. Fiturnya apa aja? Bisa mengembalikan, renew, bisa pencarian, bisa cari katalog, ada sirkulasi, ada keanggotaan, ada pencarian, ya kan? Chart, ini mungkin pesan buku, ya, mau pinjem, dan banyak lagi. Gak cuman buku, serial, akuisisi, kalian bisa mengusulkan beli buku apa. Courses, mesen kursus, mau daftar kursus, materi-materi kursus, ada semua. Di Koha bisa dikelola. Integrated Library System Lontar, ini punyanya UI, ya. Tampilannya udah berubah sekarang, kuning-kuning. Yang bikin lontar, UI. Dihubungkan dengan digital library, maka kalian akan ketemu di Space, April, Greenstone. Dulu kita punya GDL, Ganesha Digital Library. Sekarang GDL sudah nggak ada yang pakai kayaknya. 2023, 2003 awalnya. Lalu ada Omeka, ini yang akan kalian pelajari. Dulu saya ngajarin Greenstone, tapi kayaknya agak ribet. Lebih mudah ngajarin Omeka karena ini berbasis internet dan mudah diterapkan ketimbang Greenstone, April, dan DSpace. Jadi untuk digital library, Pak Danang mungkin akan lebih banyak bermain dengan Omeka. Ini DSpace, didesain memang untuk jangka panjang, termasuk preservasi data. Contoh DSpace yang lain punyanya IPB, April, yang paling banyak dipakai di Indonesia untuk repositori publikasi. Apa itu repositori? Jangan lupa ilmu perpustakaan. April lagi. Nah, ini tampilan Greenstone. Dia cocok bagus buat offline, koleksi digital offline. Jadi kalau kalian mau sharing data dalam bentuk CD, nah softwarenya ini Greenstone menarik karena ini juga dipakai di banyak negara yang internetnya masih terbatas. Cuman sekarang ini udah mulai ditinggalkan, bukan artinya nggak dipakai ya, tapi karena internetnya sudah terlalu canggih. Sekarang hampir tidak ada wilayah di bumi ini yang tidak terjangkau internet, ya kan? Karena nggak mudah ini ngutak-atik. Nih, collection Humanity Development Library 2.0, ya, 1.230 publikasi, ada kurang lebih 16.000 halaman, 3.000 gambar. Kalau dicetak, itu kurang lebih hasil cetakannya butuh 300, akan menghabiskan kertas seberat 340 kilogram. Tapi dengan Greenstone, koleksi Humanity Development ini, Library 2.0, cukup disimpan dalam satu keping CD-ROM. Ini GDL, dulu yang bikin ITB, Teknologi Bandung. Bicara sistem informasi, kita tadi bicara koleksi perpus, ya kan?
Nah, sekarang juga di perpustakaan yang disebut kita berlangganan pangkalan data saintifik apa, maka ini adalah segini banyak layanan scientific database. Scopus paling banyak, ya kan? Paling dirujuk. Web of Science ada nggak? Oh, mana Web of Science kan? Web of Science nggak ada EBSCOhost. Kita punya ProQuest ya di RC. Siapa yang sudah pernah pakai ProQuest di RC? Nah, ini akan diatur nih. Kalian punya duit berapa? Mau langganan ProQuest? Maunya yang mana? Oh, kita mau langganan topik ini. Oke, nanti hanya topik ini saja yang bisa Anda akses. Full text ya. Indeksnya, kalian bisa akses semua. Tapi kita mencari full text ya, hanya ini saja. Nah, harganya lebih murah. Ketimbang saya mau langganan semua punyanya ProQuest, termasuk full text. Wah, itu pasti mahal banget. Ini di sini juga ada yang murah meriah, dalam artian ada yang gratis. Ada yang harus menjadi anggota. IEE IEEE ini itu harus jadi anggota untuk bisa mengakses digital library mereka, scientific database punya mereka. Habis sudah jadi anggota, maka sistemnya baru kebuka. Kalau bicara secara umum, maka Content Management System (CMS) ini yang sering dipakai buat bikin blog, WordPress, Joomla, Clone, Drupal. Kalau untuk orang yang utak-atik komputer senang pakai Drupal karena dia content management system juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam tools. WordPress ya cuman buat bikin blog. Joomla juga cuman buat bikin blog. Clone bisa, saya lupa nih, Clone ini kalau nggak salah blog dan mirip-mirip sama Drupal. Cuman kalah populer dibandingkan Drupal. Ini situs perpustakaan, lihat semuanya sudah tergabung di satu tempat, ya. Galeri kegiatan, indeks cerita, ada apa aja, bukan hanya perpustakaan, ya kan. Ini adalah koleksi yang bisa diunduh, ada data tertib, keanggotaan, kerjasama. Bukan hanya transaksi peminjaman. Bahkan transaksi peminjamannya mungkin ada di bawah sini, layanan. Sub menu dari situs perpustakaan. Ini juga situs web perpustakaan. Contohnya, situs web perpustakaan nasional kita, dia nggak hanya ngelayanin OPEC, tapi juga ISBN, Indonesia One Search, Knowledge Online, sama apa lagi nih? IPUS, Informasi Pustaka. Open Journal System, ini adalah eh, sistem publikasi jurnal. Jadi kalau kalian mau mempublikasikan jurnal online, ya, open access, pakai ini aja udah. Nggak usah mikirin software mahal-mahal. Ini bisa, ini dan ini dipakai banyak banget. Satu OJS bisa untuk banyak jurnal. Contohnya ini, artikelnya apa. Kalau open access, maka PDF-nya bisa di-download. Bisa subscribe, kalian bisa login sebagai user pembaca atau sebagai author. Mau mempublikasikan di jurnal ini. Bisa dicari berdasarkan isu, author, judul, atau ke jurnal-jurnal yang lain. Karena tadi ya, ini satu institusi, OJS-nya satu, tapi pengelola sekaligus banyak jurnal. Kalau dilihat penerbitan jurnal, jurnal submit kan, kita ngirim, penulis ngirim artikel. Di situ ada data citasi secara otomatis, di review, di workflow, dipublikasikan. Tentu ini kalau udah sukses di review ya, tahapan review udah beres ya, semuanya udah diperbaiki, kesalahan typo dan harus kawan-kawan udah dicek,
originalitas dan metodologinya, maka dipublikasikan. Publikasian ini tidak lain jadi bagian dari repositori. Karena di repositori ini harusnya terjadi long term preservation terhadap semua yang kita simpan di repositori. Sehingga dengan adanya repositori, kita bisa reuse, validate, extend, menghasilkan dataset baru, data-data yang lama, dilihat, diolah dengan metode yang berbeda, atau dengan point of view yang berbeda, menghasilkan dataset yang baru, hasil informasi baru, ya kan? Lalu kemudian dari sini mulai disusun lagi deh. Gimana artikel ini kita terbitkan? Ke jurnal mana? Muter lagi terus. Jadi bukan hanya bicara artikel, tapi kita bisa juga bicara tentang data, karena repositori tidak harus selalu artikel. Repositori bisa repositori data atau repositori kode, programming, program-program. GitHub itu kan semua isinya kan program ya, kira-kira kayak gitu. Kalau kalian mau bicara tentang repositori program. Open Harvester, kalau kalian belajar, kalau kalian ngikut mata kuliah sistem jaringan informasi, ini kita pelajari lebih dalam, bahkan kita mencoba mempraktekkan bagaimana kita menjadi portal, okay, untuk mengumpulkan informasi dari banyak user, dari banyak penyedia yang lain, dari perpustakaan lain, dari arsip, dari museum yang lain, sehingga itu menjadi publikasi yang unik, yang baru, ya. Tentu tidak lupa ada sistem validasi terhadap informasi yang diterima. Itu adalah salah satu wujudnya adalah iOS. Jadi Indonesia OneSearch secara rutin dia akan meng-crawling, memanen data-data dari banyak perpustakaan yang terdaftar sebagai anggotanya, dan eh, Indonesia OneSearch menyediakan akses portal tanpa harus ke perpustakaan yang jumlahnya mungkin sekarang sudah ribuan. Kalian cukup mencari di OneSearch, maka kalian bisa tahu lokasi semua koleksi yang terdapat di ribuan institusi. Portal informasi, ini di kita ada Indonesian Publication Index, dan kalau di lokal maka sistem yang tadi kita bicara sistem tentang elektronik, ya artinya semuanya ada di internet, ada di komputer. Yang fisiknya gimana? Fisiknya kita ada security system, pakai RFID library system. RFID adalah radio frequency identification. Ini kalau kalian main ke perpustakaan, kalau kalian minjem buku tapi nggak dilaporin, maka alarmnya bunyi. Nah, ini adalah RFID system. RFID system sendiri ada banyak nih fiturnya, ada banyak subsistemnya, subsistem untuk tagging, subsistem untuk check in check out, ya kan? Dua ini, subsistem untuk mendeteksi keamanan, subsistem untuk pengembalian mandiri, subsistem untuk self management. Kalau dilihat ini RFID itu, kenapa RFID menjadi sebuah sistem? Karena itu ada banyak subsistem dalam sistem RFID. Nggak mungkin cukup satu orang untuk melayani sekian banyak transaksi di perpustakaan. Oke, teorinya sudah panjang lebar. Ada yang mau ditanyain sampai di sini? Atau sudah pada tidur semua, karena kebanyakan ngomong. 1.0, 2.0. Di layar sudah ada materi yang bisa kalian akses terkait dengan apa yang kita bahas. Saya coba buka.
Oke, so, mulai melambat. Oke, bahan pengayas SIM di perpustakaan, ada videonya tentang SIM. Kalau mau dibaca ini tadi poin O ya, udah lama karena nggak banyak lagi orang bicara tentang library 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Atau kalau kalian mencari di Google Scholar, bisa cari nih, sistem informasi manajemen di perpustakaan, pakai tanda kutip ya. Dan ini video tentang apa itu dari YouTube. Western Australia State Library is the most visited cultural institution in Perth, with 1.2 million visitors last year. Across the state, more than 10 million people visited local 10 juta pengunjung per tahun. Masih harus masih bisa dikelola secara manual. Kayaknya udah nggak bisa kalau udah kayak begini. libraries to borrow more than 14 million books. Libraries have had to make rapid changes. Last year, digital downloads of books, magazines and audio grew 22% and now represent more than 12% of all loans. State Library Chief Executive Margaret Allen says digital disruption isn't the only challenge libraries are facing. Let me say that books and reading are still really important to libraries. The range of services that libraries offer has really increased. So places where access to digital technology, support for people that don't have access to computers, don't have the skills, libraries are being asked to fill that role. Libraries are also expected to provide a range of learning programs, and we love to do that. But again, it comes on top of all of the other things that we're already doing. How are libraries changing to remain relevant? Libraries have never. Oke, kalian bisa saksikan lagi sendiri. Kira-kira perpustakaan tuh seperti apa seharusnya? Karena sudah banyak contoh ya. Library Point O kalau mau dibaca artikelnya. Hmm, sambil nunggu, ada yang mau ditanyain nggak? Apakah sudah sedemikian jelasnya sehingga tidak ada pertanyaan? Aplikasi teknologi informasi kalian diajarin nggak? Library 1.0, 2.0, 3.0. Masih ingat nggak? Uh. Assalamualaikum. Masih dengar nggak kalian? Sudah Pak, sudah pernah dipelajari Pak. Udah kan? Nah, jadi tinggal dikombinasikan. Ini saya nggak bisa akses layar dari sini nih. Oke, dia ke normal lagi. Oke, nggak ada tugas, tapi coba diperhatikan baik-baik. Karena minggu depan kita tes pertemuan 1, 2, 3. Materi 1, 2, 3 ya. Biar nggak lupa. Materi tes juga termasuk bahan pengayat yang saya berikan. Post test dan refleksi silakan diisi.
Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, tadi ada 39, sekarang tinggal 31 yang bertahan. Ya, sudah. Sebentar, saya... Hmm, Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Ada quiz. Serius? Ada yang tanyain? Oke, kalau nggak tanyain di web ya, di Telegram ya. Minggu depan itu tentang keamanan. Eh, saya tadi sudah mencoba mencari-cari film untuk keamanan, biar nggak bosen. Ini kalau yang mengulang mungkin udah tahu ya, tapi sebenarnya ada 3 film ini yang bisa kalian tonton untuk mempelajari apa itu unsur keamanan dalam sebuah sistem. The Great Hack, Snowden, Citizen 4 sama Snowden ini hampir mirip. Kalau Citizen 4 itu, sorry saya share screen. Jadi minggu depan, 2 minggu berturut-turut mungkin kita akan bahas lebih banyak tentang keamanan. Dan yang paling gampang adalah kita nonton film untuk melihat, memahami contoh-contoh bagaimana kerentanan sebuah sistem informasi ya. The Great Hack, Social Dilemma, ini hampir mirip dihubungkan dengan media sosial yang diretas atau yang dimanfaatkan. Kalau yang benar-benar hacker, ini, oh satu lagi, UMI. Tahun berapa ya? Saya agak lupa nih tahunnya. Nanti saya coba sharing. Yang benar-benar hacking itu UMI dan Snowden mungkin ya. The Great Hack dan Social Dilemma itu adalah banyak kaitannya juga dengan etika. Meskipun di situ ada masalah security juga. Gitu. Ini materi kita buat minggu depan, 2 minggu ke depan untuk SIM. Oke, kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama baca. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak.